teman-teman. Jadi dia C2. Nah, kalau yang AC2 teman-teman, kita lihat yang B-nya nih. Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lentar CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan seleksi akademik teman-teman sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Oke, yuk teman-teman, kita ke soal nomor 1. Ini adalah part kedua. Nanti kalau teman-teman belum nonton part yang pertamanya, silahkan teman-teman kembali ke video-video kami sebelumnya. Oke, di sini teman-teman ada soal tentang pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ada banyak penilaian yang dapat digunakan oleh guru. Salah satunya meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan. Nah, kita akan ini garis bawahi teman-teman. Mendemonstrasikan tugas tertentu dengan maksud peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diajarkan. Bentuk penilaian. Nah, kita akan fokus di bentuk penilaian teman-teman. Seperti apakah yang akan diterapkan guru tersebut pada saat demonstrasi? Apakah A, penilaian antar teman, apa B, penilaian proyek, atau C, penilaian kinerja, D, penilaian portofolio, dan E, penilaian diri. Teman-teman semua, kita bisa lihat teman-teman di soal ini, karena ini tentang penilaian, maka kita lihat ini penilaiannya berupa ranah afektif, kognitif, atau psikomotorik. Atau misalkan kita lihat yang kita garis bawahi ini teman-teman. Nah, mendemonstrasikan. Kalau mendemonstrasikan ini adalah dia penilaiannya keterampilan ya teman-teman ya, berarti psikomotorik. Kalau mendemonstrasikan berarti ada yang dipraktekkan atau ada yang ditampilkan. Jelas kalau penilaian antar teman ini tidak, karena penilaian antar teman ini adalah penilaian ranah sikap afektif. Penilaian proyek ini termasuk penilaian keterampilan, tapi kalau proyek ini dia investigasi dan memerlukan jangka waktu yang banyak atau berkelompok. Kalau misalkan di sini tidak ada kata-kata berkelompok atau investasi menggunakan waktu yang lama, jadi penilaian proyek ini kita tidak pilih. Penilaian kinerja ini kita akan pilih karena kinerja itu termasuk mendemonstrasikan atau mempraktikkan. Jadi kita lihat dulu ke bawahnya teman-teman. Penilaian portofolio ini pun penilaian dari keterampilan, tapi portofolio itu tidak mendemonstrasikan tapi mengumpulkan berkas-berkas peserta didik, berarti ini kita silang. Kemudian penilaian diri ini juga penilaian afektif atau sikap, berarti ini kita tidak akan pilih. Jadi penilaiannya yang paling mendekati adalah saat demonstrasi ini pilihan yang C teman-teman, itu penilaian kinerja. Yuk kita lihat pembahasannya. Teman-teman semua, mendemonstrasikan adalah penilaian keterampilan praktik. Penilaian proyek adalah penilaian keterampilan yang diperuntukkan untuk berkelompok melakukan investigasi. Ini teman-teman, kita akan bahasnya di penilaian ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan penilaian itu tetap ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan atau kognitif, yaitu kalau 3 adalah penilaian keterampilan atau psikomotorik. Tadi penilaian sikap itu ada observasi guru kelas, observasi guru mata pelajaran. Nah, di sini ada penilaian diri, penilaian antar teman. Ini adalah untuk penunjangnya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di penilaian pengetahuan atau kognitif itu ada tes tertulis, kemudian ada tes lisan, dan ada penugasan. Nah, ini di penilaian keterampilan itu ada kinerja, yaitu mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses atau hasil produknya. Kemudian proyek untuk mengetahui siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian tugas dalam periode waktu teman-teman, kan tadi tidak ada periode waktunya kan. Nah, kemudian di portofolio ini rekaman penilaian autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik atau mengumpulkan rekaman-rekaman dari siswa tersebut. Nah, kita lihat teman-teman di sini masuk ke dalam proyek ya teman-teman ya. Penilaian kinerja ya Allah. Jadi kebalik masuk ke dalam penilaian kinerja ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut di soal nomor 2. Terdapat KD Matematika 3.2 menjelaskan dan melaksanakan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Buatlah IPK yang sesuai dengan KD di atas. Ini teman-teman, ini KD-nya 3.2. Berarti kalau kodenya 3 berarti dia berkaitan dengan kognitif ya teman-teman ya, atau C-an. Nah, gitu. Yang mana teman-teman IPK yang sesuai? A, menyamakan 2 pecahan berpenyebut sama. B, membedakan penyebut pecahan dengan operasi hitung yang sama. C, mengalihkan pecahan dengan penyebut yang sama. D, melakukan pembagian 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Atau E, membandingkan pecahan berpenyebut yang berbeda. Nah, teman-teman coba kita lihat teman-teman di sini. Menjelaskan dan melaksanakan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Nah,
Kita lihat teman-teman, kalau misalkan 3 kognitif berarti kita fokus di C. C apakah ini teman-teman menjelaskan dan melaksanakan perkalian. Nah, kita lihat pembahasan teman-teman. Soal yang di atas menerapkan KD kognitif kode 3, maka jawabannya adalah kognitif juga yang berkaitan dengan kata kerja operasional yang ada di taksonomi belum. KD tersebut termasuk ke dalam C2 dan C3 teman-teman. Maka pilihan nih teman-teman, pilihan yang tepat sesuai dengan kata kerja operasional yang sama adalah yang D, menyamakan C2, membedakan C4, mengalihkan atau menghitung C3, membandingkan C5. Lihat teman-teman. Di sini adalah menyamakan. Menyamakan di sini mana nih pen tabletnya? Nah, menyamakan di sini ini termasuk ke dalam C2. Nah, lihat teman-teman. Nah, membedakan adalah C4, kemudian mengalihkan atau menghitung itu C3, membandingkan adalah C5. Nah, yang melakukan pembagian itu adalah C2 dan C3. Nah, kenapa nih C2 atau C3 ini teman-teman? Kenapa nggak pilih C2 yang A atau yang C teman-teman? Nah, kita lihat teman-teman. Di sini yang A menyamakan dua pecahan berpenyebut sama. Di sini lihat teman-teman, KD-nya menjelaskan dan melaksanakan perkalian pembagian pecahan dan desimal, tidak disebutkan berpenyebut sama atau berpenyebut berbeda. Jadi ini belum spesifikasi teman-teman, spesifikasinya dia apakah perkalian atau pembagian, jadi tidak ada spesifikasi yang lebih daripada jawaban yang D teman-teman, jadi ini kita akan silang. Kemudian yang ini C, mengalihkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, mengalihkan pecahan dengan penyebut yang sama ini belum spesifik teman-teman dibanding dengan D. Nah, kenapa yang itu kita pilih? Coba kita lihat, melakukan pembagian dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, mengalihkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, coba teman-teman kita lihat, kalau misalkan melakukan pembagian dan ini mengalihkan pecahan dengan penyebut yang sama, itu jelas berbeda dengan jawaban yang D. Jadi yang D itu lebih komplit daripada jawaban yang lainnya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di soal nomor 3. Oh ya, ini kita lihat dulu kata kerja operasional di edisi revisi teman-teman. Ini yang mengingat C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini teman-teman pasti sudah hafal semua dan punya filenya ya teman-teman. Ya, tinggal teman-teman browsing aja taksonomi belum revisi yang terbaru seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, kita soal nomor 3. Pada proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan. Maka hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? Nih teman-teman, kalau misalkan kita lihat nih teman-teman, ada mengumpulkan data, ada yang membuat dugaan atau hipotesis. Ini adalah salah satu model pembelajaran discovery learning. Kalau discovery learning itu dia membuat dugaan hipotesis dan mencoba dan trial error. Di sini teman-teman yang paling menonjol sekali. Tapi kalau misalnya discovery learning itu paling kental atau berkaitan dengan teori belajarnya konstruktivistik teman-teman. Karena konstruktivistik itu kita tahu sendiri teman-teman. Konstruktivistik itu adalah cirinya dia mengkonstruksikan atau memberikan pemahaman kepada siswa itu harus membangun dari lingkungannya sendiri atau membangun dari diri siswa itu sendiri. Jadi yang paling tepat adalah teorinya konstruktivistik. Kalau kognitivistik itu contohnya teman-teman, di teorinya cirinya aja deh teman-teman. Cirinya adalah dia itu sesuai dengan tahapan berpikirnya. Ini kognitivistik teman-teman. Nah, sibernatik itu berkaitan dengan modernisasi atau internet gitu sebenarnya sibernatik itu. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pembelajaran pada saat COVID-19, biasanya berkaitan dengan sibernatik karena dia melakukan pembelajaran daring seperti itu. Kalau humanistik ini berkaitan dengan sesama masyarakat atau memanusiakan manusia. Kalau behavioristik ini stimulus dan respon, jelas sekali behavioristik ini ciri teori pembelajaran behavioristik itu adalah adanya perubahan perilaku dari hasil pembelajaran seperti itu teman-teman. Nah, ini pembahasannya. Pembelajaran yang memuat penemuan biasanya ada pada discovery learning atau sangat melekat pada teori konstruktivistik yang artinya membangun pengetahuan dalam diri siswa tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C ya teman-teman ya. Nah, yuk kita lihat lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Nah, sebelum ke soal nomor 4 teman-teman jangan lupa ikuti kelas pendampingan belajar bersama kami karena kami sudah buka. Silakan masuk di Instagram kami di Navigator Guru atau Lentera CPNS, atau teman-teman langsung bisa melalui pendaftaran chat WA Mintera yang ada di sini teman-teman. Oke, slotnya terbatas teman-teman, hanya beberapa orang saja ya. Teman-teman, kita lanjut di soal nomor 4, memahami, yaitu mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki.
atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Di bawah ini yang termasuk ke dalam C2 dalam taksonomi Bloom adalah yang mana teman-teman? Yang C2. A. Jelaskan apa perbedaan dari luas permukaan bola dan volume bola. Atau B. Sebuah aula berbentuk bola dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 4 meter sampai ke bawah ini teman-teman. Nah, kemudian yang C diberikan sebuah persegi ABCD, busur lingkaran berpusat di A dan C digambarkan dari titik B ke D. Garis diagonal AC memotong kedua busur di titik X dan Y. Nah, D sebutkan rumus luas permukaan bola, dan E sebutkan angka ganjil dari angka 1 sampai dengan 10. Dari opsi ini aja teman-teman, kita bisa melihat mana C1, C2, C3, C4, C5 teman-teman. Nah, kalau misalkan C1 teman-teman, ini yang paling dasar banget, sebutkan, karena kita ya ingatnya aja teman-teman, C1, ini C1 teman-teman. Kemudian diberikan sebuah persegi panjang. Nah, ini disebut dengan C3 teman-teman. Nah, kalau sebuah aula berbentuk ini C4 ya. C4. Nah, sebutkan sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter. Nah, ini pasti C3. Nah, C2-nya adalah yang A. Coba kita lihat. A. Jelaskan apa perbedaan dari luas permukaan bola dan volume bola. Untuk menjawab soal di samping, siswa sudah harus memahami pengertian dan konsep luas permukaan bola dan volume bola. Jadi dia ada satu tingkat di atas teman-teman. Jadi dia C2. Nah, kalau yang A C2 teman-teman, kita lihat yang B-nya nih teman-teman. Mana ini pen tabletnya? Nah, ini C2. Nah, yang B adalah sebuah aula berbentuk balok. Nah, ini adalah untuk menyelesaikan soal di samping, siswa perlu memilih rumus yang akan digunakan sesuai prosedur. Kalau prosedur itu kan namanya dengan C3 ya teman-teman ya. Kemudian yang C diberikan sebuah persegi ABCD, busur lingkaran berpusat di A dan C. Nah, soal di atas termasuk kategori menganalisis. Kalau menganalisis berarti dia C4. Sebutkan rumus luas permukaan. Nih, untuk menjawab di samping, siswa berpikir untuk mengingat rumus luas permukaan bola dalam ingatannya. Ini C1 hanya mengingat, ini pun hanya mengingat, jadi C1. Jadi jawabannya adalah yang C2 seperti itu teman-teman. Kalau ingin membongkar taksonomi Bloomnya atau kata kerja operasionalnya, oke? Silakan teman-teman, kalau misalnya teman-teman berminat, silakan ikut kelas pendampingan belajar bersama kami teman-teman, karena ditutupnya sangat singkat sekali. Kita langsung belajar di bulan Mei ya. Kemudian teman-teman, ini ini nomor 5 teman-teman. Adanya kasus guru memukul siswa dengan besi yang pernah terjadi di salah satu daerah sehingga mengakibatkan siswa tersebut pingsan dan guru tersebut tidak ada itikat baik untuk berdamai. Menurut Anda, sanksi apakah yang akan diberikan kepada guru tersebut sesuai kode etik yang berlaku? Sorry teman-teman, ini harusnya sanksi ini menggunakan K kalau hukuman. Nah, apakah A tidak ditemani oleh rekan guru lainnya, atau B membalas dengan memukul kembali, penurunan pangkat dan golongan terhadap guru tersebut, dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban, penundaan pemberian tunjangan guru. Nah teman-teman, kalau misalkan saya lihat teman-teman beberapa soal yang beredar teman-teman, ini jawabannya mengarah ke dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban. Kenapa bisa seperti ini? Setelah saya analisis, karena tidak ada itikat baik teman-teman, dan bisa jadi ini alasannya adalah tidak rasional untuk menghukum atau memberikan sanksi kepada siswa sampai pingsan teman-teman, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang D, yang banyak sekali saya lihat di soal-soal yang ada teman-teman. Nah, ini pembahasannya teman-teman. Pemberitaan di atas sudah dijelaskan bahwa guru tersebut tidak ada itikat baik untuk berdamai dengan orang tua. Maka sanksi yang bisa dilakukan oleh guru dilakukan oleh orang tua adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti itu teman-teman. Oke. Ini soal nomor 5 teman-teman, dan kita akan lanjut lagi di part ketiga teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan ikuti kelas belajar pendampingan bersama kami semua. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.